Polisi menetapkan pengemudi bus Transputra Fajar Sadira sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Tersangka diduga mengetahui kondisi rem bus yang rusak dan mencoba untuk diperbaiki. Ditlantas Polda Jawa Barat dan Polres Subang telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan 2 ahli dalam kecelakaan bus pariwisata di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dari hasil pendalaman dan olah TKP, polisi menetapkan Sadira, sopir bus, sebagai tersangka kasus kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Penyebab kecelakaan karena sopir gagal melakukan pengereman. Tidak ada jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling. Ada pula kerusakan dalam sistem pengereman serta pelanggaran uji kir kendaraan. Dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah dari pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Bus Transputra Fajar yang mengalami kecelakaan hingga menewaskan 11 orang di Jalan Ciater, Subang, terakhir kali diuji KIR Juni 2023 atau telah habis masa berlakunya sejak Desember 2023. Dari hasil pemeriksaan melibatkan agen pemegang merek atau APM, pabrik pembuatan bus, polisi, dan tim uji dinas perhubungan, terungkap ada temuan alat pengereman yang sudah berubah, serta kebocoran oli dan angin pada sistem rem bus. Batas waktu ujinya sudah lewat. Ya. Batas uji ini tanggal 6 Desember 2023. Ya, sudah habis masa berlakunya. Jadi untuk saat ini mereka belum melaksanakan pengujian KIR lagi. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Ya. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Kecelakaan bus Putra Fajar yang ditumpangi rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana Depok mengungkap kondisi bus yang bermasalah namun tetap digunakan hingga berakibat 11 jiwa melayang. Mengapa bus tak laik dan layak jalan tetap bisa beroperasi? Mengapa berbagai level pengawasan tak berhasil mendeteksi bus bermasalah? Sudah ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Koswara, dan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Dedi Herlambang. Selamat petang Pak Koswara, Pak Dedi. Ya, selamat petang. Baik. Petang, Pak Ibrahim. Baik, saya ingin ke Pak Dedi pertama. Pak Dedi, bagaimana Anda melihat? Apakah cukup dengan tersangka sopir ini atau harus ada yang bertanggung jawab lagi? Kalau melihat dari kasus ini, Pak Dedi. Baik, makasih. Begini, kalau untuk kasus kita juga perhatian dan sedih ya. Kalau untuk kasus seperti ini itu selalu berulang. Jadi tidak hanya sekali, ya, 2 kali. Kita mulai tragis sejak tahun 2003 ya. Kita ingat nggak itu di Situbondo satu pelajar terbakar semua ya. Dan sampai sekarang itu juga kejadian setiap liburan sekolah pasti terjadi. Jadi memang sangat sulit untuk mengawasi bus-bus pariwisata ya, karena bis pariwisata sendiri juga tidak bisa masuk di terminal, sehingga bagaimana di sub bisa mengecek atau ramcek misalnya kelayakan dari bus-bus itu, karena bus-bus itu sendiri itu kan untuk bisnisnya kan juga hanya langsung ke penyewa, juga langsung kepada owner. Itu pun terkadang juga melalui broker-broker ya, jadi susah untuk meneliti validitas itu. Kita berharap para penyewa sendiri yang lebih kreatif, inovatif untuk melakukan pengecekan apakah bisnya ini benar atau tidak. Nah, kalau untuk masalah sopir jadi tersangka, nah itu dia, makanya saya juga ikut sesalkan. Kalau masalah sopir jadi tersangka itu memang ya, kalau di Undang-Undang 22 2009 memang hanya masalah driver yang selalu menjadi masalah. Namun juga tidak bisa menarik pengusahanya PO tersebut, apakah itu dia sudah benar atau tidak. Kalau mengenai masalah operasi, dia mengoperasikan bus
mungkin itu suatu kesalahan. Tapi kalau dia tidak melakukan akhirnya telat, yang seharusnya akhirnya itu dilakukan 6 Desember 2023. 23, iya. Nah ini tentunya ini bukan kesalahan driver dong gitu loh. Baik, Ini itu kesalahan pengusahanya. baik. Kenapa? Sudah jelas mengapa. Saya ingin bertanya ke Disub ya soal ini. Dari Disub Jawa Barat, bagaimana informasi yang diperoleh ini? Ujikir terakhir Juni, habis masa waktunya Desember 2023 ini, bisa mudah nggak sih pengawasan kepada bus atau PO bus yang seperti ini? Bagaimana, Pak Koswara? Ya, ya. Terima kasih, Pak Ibrahim. Eh, Kalau data atau informasi KIR itu sebenarnya udah dipublish ya. Ada aplikasi Spionam yang bisa diakses juga oleh masyarakat apabila ingin tahu nomor bisnya itu layak atau tidak layak itu beroperasi. Jadi masyarakat bisa, cuma memang ini perlu sosialisasi yang banyak ke masyarakat supaya mengetahui hal ini. Nah, berkaitan dengan pengawasan, betul bahwa khususnya di daerah ya, di provinsi maupun di kabupaten kota, itu kewenangan pengawasannya itu ada di terminal. Karena yang menjadi kewenangan di sub daerah itu adalah angkutan umum yang trayek, yang berdasarkan trayek. Jadi kalau trayek itu simpulnya ada di terminal. Kalau untuk bus pariwisata seperti ini, bagaimana Pak Koswara? Nah, pariwisata ini kan tergolong layanan yang non trayek, tidak berdasarkan trayek yang ditetapkan. Jadi dia bisa antar provinsi, antar kota, antar provinsi bisa jangkauannya lebih jauh gitulah. Nah, kewenangannya itu ditarik kepada Kementerian Perhubungan untuk perizinannya. Namun pengawasan karena mereka juga ada di daerah lokasinya gitu, tempat usahanya, dan kirnya juga ada di daerah. Oke. Untuk pengujian kir tetap menjadi kewenangan kabupaten kota. Gitu. Oke, baik. Pak Deddy, kalau misalkan Anda lihat, ada fakta oli dan angin rem bocor, kemudian juga rangka bus ini berubah. Ini bagaimana sebetulnya pengaruhnya? Betul, makanya saya sampaikan juga. Kalau untuk masalah rangka bodi sudah berubah, itu kan berarti kan ada pelanggaran di strut awal 2026 kalau bus itu kalau saya lihat datanya ya. Berarti memang ada pelanggaran di sini dengan bodi awal atau batch awal dengan strut yang awal itu dengan yang saat ini yang existing kemarin terjadi kecelakaan itu kan jelas beda. Di sini pun sudah ada pelanggaran dan tentunya masalah seperti ini ada desain bodi segala macamnya ya, ada perubahan strut misalnya, itu kan bukan wewenang dari driver dengan pengemudi. Pengemudi itu hanya operator ya. Misalnya kalau kita menggunakan benchmark dari regulasi atau undang-undang yang lain, misalnya kereta api atau pesawat ya. Kalau kereta api kalau terjadi kecelakaan kan juga tidak mungkin masinis jadi tersangka atau pilot penerbangan jatuh pesawatnya. Kan juga tidak mungkin pilotnya salah karena dia tidak mengecek olinya bocor atau tidak. Nah, istilahnya seperti masinis juga. Masinis kan hanya sekarang hanya mendrive ya. Kalau masalah ini bocor atau tidak itu kan tanggung jawab di depo masing-masing. Nah, kalau perusahaan transportasi ini dalam hal ini mungkin PT perusahaan PO-nya itu juga sudah kalau minimum benar berbadan hukum, tentunya mereka sudah mempunyai manajemen keselamatan. Sejak kapan harus rawat, ganti ban kapan, ganti oli kapan, ganti rem kapan, ganti kampas rem kapan, itu sebenarnya mereka sudah ada semua. Nah, kalau misal kemarin nggak saya baca juga sangat juga tidak masuk akal juga ya. Mungkin mengapa bis sampai di bodi segala macam itu kok bisa gitu loh. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana Pak Koswara dari Sub untuk bisa mengawasi, mengamankan PO nakal yang sudah telat, kemudian ada perubahan-perubahan yang ini berisiko. Bagaimana pengawasannya dan mengamankannya agar tidak terulang kejadian seperti ini, Pak Koswara? Ya, untuk PO yang beroperasi atau melakukan layanan yang dalam trayek ya, seperti AKDP, AKAP, itu memang lebih mudah melakukan pengawasannya karena kelayakannya dilihat pas waktu mau berangkat dari terminal. Nah, itu dicek dulu oleh petugas, semua kesistemannya itu berjalan atau enggak.
Kalau tidak berjalan, tidak berfungsi, itu tidak boleh berangkat dari terminal. Nah, untuk yang PO-PO pariwisata ini memang ada sebuah gap ya, apa namanya, kewenangan yang harus yang diperbaiki, yang harus diperbaiki, menjadi PR kita semua. Dan dalam rapat kemarin dengan Kementerian Perhubungan juga disampaikan kabupaten kota di mana lokasi para PO ini ada berkewajiban mengecek dan melaporkan, bukan dari terminal ngeceknya tapi langsung pada pool ya. Pool pariwisata itu diminta di data, kemudian dilaporkan kepada Kemenhub supaya termonitor kelayakannya lebih real sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, baik. Kami tangkap. Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Pak Koswara, dan juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau INSTRAN, Pak Dedi Herlambang, telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.